Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7. Esto se fue mundial. A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar. Yo sé que te va a gustar. Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar. Y que esto se fue. Dengan saya Safi Mardani, Saya Meli Aprilia. Saya Sofia Ingasari. saya Nurul Faizan Melini, saya Kesa Saputri. Di sini kami akan mendemonstrasikan penggunaan alat praktikum seperti buret, Statif, lem, lampu Erlenmeyer pada praktikum titrasi. Sebelum dilakukannya percobaan, siapkanlah alat-alat yang akan digunakan, seperti statif yang berfungsi sebagai penyangga utama untuk alat-alat lainnya, lalu klem sebagai alat untuk menjepit dan memegang buret agar posisinya tetap dan tidak bergoyang. Lalu buret yang difungsikan untuk menampung dan meneteskan titran. Buret memiliki skala yang memungkinkan pembacaan volume titran yang digunakan hingga ketelitian 0,05 atau 0,1 ml yang sangat penting untuk perhitungan akhir, dan buret dilengkapi dengan keran yang digunakan untuk mengontrol aliran tetesan. Tabung Erlenmeyer sebagai wadah untuk menampung analit atau larutan yang akan dititrasi. Corong sebagai alat yang difungsikan dalam memudahkan penuangan larutan pada buret. Dan yang terakhir adalah gelas ukur yang digunakan dalam tahap persiapan, misalnya untuk mengukur volume tertentu dari larutan analit yang akan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membilas alat yang akan digunakan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan sisa zat atau pengenceran yang dapat mempengaruhi akurasi konspirasimen dari percobaan sebelumnya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah mengisi buret tersebut menggunakan larutan untuk pembilasan. Di sini kami menggunakan cairan H2O atau air untuk proses pembilasan. Lalu setelah itu buret diposisikan horizontal dan ujung buret ditutup menggunakan tangan dan buret diputar sehingga seluruh permukaan dalam buret dapat dibilas dengan sempurna. Cara ini juga diterapkan pada tabung Erlenmeyer, gelas ukur maupun corong yang akan digunakan. Langkah kedua adalah pemasangan buret ke klem yang telah terpasang pada statif dengan posisi tumpuannya berada di bawah sehingga meminimalisir apabila buret terjatuh. Pemasangan buret ini menggunakan bantuan tisu untuk mengganjal sehingga buret tidak terjatuh. Setelah buret terpasang, isi buret dengan larutan yang akan diuji coba melalui corong hingga melewati tanda 0. Periksa dan hilangkan gelembung udara di ujung buret dengan membuka keran secara cepat dan berulang kali hingga tidak ada gelembung yang tersisa. Atur meniskus tepat pada garis 0 untuk memastikan volume awal akurat. Letakkan tabung Erlenmeyer di bawah buret yang digunakan sebagai wadah untuk menampung analit. Saat dilakukannya proses titrasi, putar keran buret secara perlahan sambil terus menggoyangkan labu Erlenmeyer hingga muncul perubahan warna pada hasil analit. Ketika mencapai titik titrasi yang diinginkan, hentikan pemutaran keran buret. Dalam membaca volume perubahan, posisikan mata tegak lurus terhadap buret. Dalam sebuah percobaan, lakukanlah pengulangan minimal 3 kali untuk memastikan konsistensi data. Dan bilas labu Erlenmeyer dengan air setiap kali akan melakukan pengulangan. Setelah dilakukannya percobaan, bilas alat-alat yang telah digunakan menggunakan air. Hal ini dilakukan guna mensterilkan alat-alat yang digunakan untuk praktikum.
demonstrasi dari kelompok 7. Semoga apa yang kita demonstrasikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.